Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi dalam acara kita, ayo mengaji generasi cerdas, generasi Qurani. Baik, sahabat Qurani, kita akan mencoba menjelaskan kandungan yang terdapat di ayat-ayat yang telah kita baca. Ya, di sini dikatakan inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya Al-Quran ini dan apa-apa yang telah Al-Quran jelaskan itu merupakan peringatan. Peringatan untuk siapa? Tentunya liulil albab, bukan teruntuk orang-orang Islam, tidak hanya orang Islam, akan tetapi untuk seluruh umat manusia. Liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir. Kalau orang-orang yang mau berfikir, maka intinya nanti dia akan mendapatkan sesuatu hasil daripada pemikiran itu, yaitu tentang sesuatu yang sifatnya sesuatu yang kebenaran, ya. Katakan seperti itu. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, dan siapa yang menghendaki mencari sesuatu itu, kata Allah apa? Ilaihi sabila, ia akan sampai kepada apa yang dituju. Nah, ini secara umum bisa kita katakan bahwasanya karena manusia Allah ini taruh, Allah letakkan semacam kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk melakukan apapun itu, maka manusia itu sangat punya potensi besar untuk mendapatkan atau untuk menggapai apa yang ia inginkan. Seperti yang Allah katakan dalam ayat yang lain itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya, ya. Intinya Allah taruh di manusia itu semacam kemampuan untuk melakukan apapun, kemampuan untuk memilih. Nah, tinggal manusia ini ingin memilih yang mana, ingin melewati jalur yang mana, seperti itu. Kemudian di ayat yang 20 ini kita ambil langsung semacam ringkasan berkenaan dengan apa yang dapat kita ambil dari kandungan ayat yang ada di ayat-ayat ke-20 ini. Bahwasanya ini sebenarnya berkenaan dengan salat tahajud. Allah perintahkan kepada Nabi pada saat itu, ya, Allah memerintahkan bahwasanya kepada Nabi untuk melakukan salat malam. Karena mengapa? Karena kata Allah bahwasanya untuk waktu yang 5 waktu itu yang kamu lakukan itu tidak cukup, karena ada amanah besar yang diberikan kepada engkau, yaitu amanah semacam kenabian, kerasulan, dan yang demikian itu harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah kapan? Nah, waktu yang paling dekat seseorang dekat dengan Rabbnya itu dikatakan apa? Aqrabul abdu, itu dekat dengan Tuhan yang inda sujud, ketika sujud. Maka Rasulullah karena ada embanan yang besar, ada amanah yang besar, maka diperbanyak untuk diperintahkan Allah untuk melakukan salat, terutama salat malam, qiyamul lail, maka diperintahkanlah untuk salat malam. Biar pada saat itu makin erat, makin ada kedekatan kepada Sang Rabb. Dan apa maknanya kepada kita umat manusia pada saat ini, umat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi, tujuannya yaitu untuk lebih mendekatkan diri, untuk taqarrub kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri. Tak kala manusia-manusia barangkali makhluk yang lain tertidur, maka Allah perintahkan untuk bangun, ayo bangun tahajud agar lebih dekat kepadaku, sehingga apa yang engkau pinta akan mudah untuk aku kabulkan. Karena ada perjuanganmu, tak kala seluruh umat manusia pada jam itu banyak yang sedang tertidur, engkau bangun, berjuang untuk lebih dekat kepadaku, lantas pintahlah, maka astajib lakum, maka aku kabulkan doa yang engkau inginkan, seperti itu. Dan di sini makna di dalam ayat 20 juga di sini dikatakan apa? Nah, di sini ada makna yang terkandung di sini, itu teruntuk kita yang barangkali sering memimpin ataupun untuk menjadi imam dalam salat. Dikatakan apa di sini? Bahwasanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini yang pertama, Allah perintahkan untuk membaca ayat-ayat yang barangkali memudahkan ataupun yang tidak begitu memberatkan bagi jamaah lah, bisa dikatakan. Karena kenapa? Karena makmum itu tak semuanya seperti kita. Barangkali kita memiliki waktu yang panjang, memiliki kekosongan waktu yang lenggang yang begitu panjang, tapi berbeda dengan makmum. Makmum barangkali banyak yang harus ia lakukan, di antaranya itu yabtaghuna min fadlillah, mereka ingin mencari karunia Allah sesudah salat, dan barangkali ada yuqatiluna fi sabilillah, ingin berjuang di jalan Allah. Maka diperintahkan juga untuk lihat kondisi jamaah agar tak terlalu panjang, ya, kondisional sifatnya.
Kemudian barangkali ada juga orang-orang yang sedang sakit, orang-orang tua, itu terkadang mereka nggak sanggup untuk lama berdiri. Sehingga perlu seorang imam untuk memperhatikan bagaimana keadaan makmum. Bolehkah untuk membaca lebih panjang? Silakan saja. Barangkali kalau ketika makmum itu emang luar biasa banyak anak mudanya, atau ketika sholat sendirian, nah itu lebih baik. Karena kita lebih tahu ukuran seberapa lama kita kuat, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya wastaghfirullah, perbanyaklah untuk beristighfar. Mengapa kita untuk memohon istighfar kepada Allah? Tak lain tak bukan untuk memohon ampunan. Karena dalam setiap rentang waktu yang berjalan itu selalu ada dosa yang telah kita lakukan, baik secara sadar ataupun tidak sadar kita lakukan. Allah mengatakan, "Innallaha ghafurur rahim." Maka Allah itu sebenarnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena khawatir tak diampuni, dosa begitu besar, tidak. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barangkali seperti itu ringkasan singkat mengenai kandungan yang terdapat di dalam ayat 19 dan 20. Baik, sahabat Qurani yang di rumah dan studio, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu kita akan minta sahabat Qurani yang ada di studio udah hadir di sini dan akan membacakan ayat-ayat yang kami tunjuk nantinya ya. Udah siap semuanya? Udah siap. Oke, baik, ayat 19 kami minta Habib ya untuk membacakan ayatnya. Silakan, Habib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Baik, syukron ila akhina Habib. Baik, kita akan coba mengkaji ya hukum bacaan yang terdapat di dalam ayat 19. Baik, yang pertama, di situ kita tahan nunnya karena terdapat apa di situ? Tasydid. Ketika ada tasydid itu syiddah. Syiddah itu menahan. Ketika ada huruf yang terdapat syiddah semacam angka 3 terbalik, nah, itu berarti hurufnya harus ditahan di situ. Karena ini huruf nun, maka kita dengungkan terlebih dahulu di situ. Inna hadhihi, nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian ha-nya itu perhatikan, karena minimal paling tidak ada 2 ha. Yang pertama itu ada ha yang harus macam ada kayak tebal ha. Kemudian ada juga ha. Itu 2 yang berbeda. Maka perlu kita bedakan antara keduanya agar tidak salah baca gitu ya. Hanya harus kita baca panjang karena di situ ada semacam fathah berdiri. Semacam angka 1 itu menunjukkan bahwasanya huruf itu harus dibaca panjang. Itu termasuk ke dalam mad tabi'i, mad asli ya. Kemudian hadhihi, huruf ha-nya pun sama. Ada semacam angka 1 di bawahnya, itu sama-sama mad tabi'i ya. Kemudian tazkirah. Tazkirah itu sudah betul kita membacanya tidak tazkirat ya, tapi tazkirah seperti itu ya. Baik sahabat Quran yang ada di rumah, nanti insyaallah sesudah ini kita sambung kembali ya.